Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami ada Bapak Wakil Presiden Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, ada Seswapres Bapak Umar, dan saya sendiri Mas Duki Bedowi, salah satu staf khusus. Pada kesempatan ini Wapres sudah 2 hari ini melakukan rapat-rapat terbatas. Ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Wapres kepada teman-teman pers. Setelah itu nanti teman-teman pers boleh bertanya terhadap tema-tema yang dianggap penting, terutama tema-tema yang akan disampaikan oleh Bapak Wapres berikut ini. Silakan Bapak Wapres. Saudara para wartawan, seperti dimaklum bahwa sekarang ini pemerintah sedang melakukan upaya-upaya lebih intensif ya di dalam rangka menghambat pergerakan COVID-19. Ini upaya pemerintah dan mengatasi dampaknya sesuai dengan seperti apa yang diumumkan, bahwa skema yang kita pakai adalah pembatasan sosial secara luas. Karena itu maka ada langkah-langkah yang lebih intensif bagaimana melakukan penanganan itu, termasuk ada penanganan untuk menghambat pergerakan arus dari satu daerah ke daerah yang lain. Tetapi kemudian juga disertai dengan inisiatif-inisiatif daerah yang dilakukan baik di dalam rangka mengawal kalau nanti ada yang datang ke daerah maupun menanggulangi dampak yang ada di daerah. Di dampak ini seperti sudah banyak diketahui, menyangkut masalah bantuan sosial maupun insentif untuk ekonomi lemah UMKM. Jadi mengenai masalah skema ini nanti PP-nya baru akan disusun ya, detailnya itu. Tapi yang jelas bahwa penanggulangan terhadap dampak itu sudah disiapkan sedemikian rupa, baik di Jakarta maupun di daerah. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran yang cukup besar, seperti dijelaskan oleh Bu Menteri Keuangan. Kemudian juga daerah juga melakukan itu. Bahkan selain daerah menyiapkan seperti pusat melakukan realokasi APBN, daerah juga melakukan realokasi APBD, juga melakukan inisiatif-inisiatif pada saat ini untuk menarik atau mengajak partisipasi masyarakat. Nah, khusus bagi umat Islam saya kira pada saat ini sangat tepat sekali, terutama bagi orang-orang yang kaya yang biasa mengeluarkan zakatnya pada setiap Ramadan. Nah, sebaiknya itu ditakjilkan, artinya dimajukan ya waktunya. Dan pada sekarang ini sangat tepat karena memang masyarakat sangat membutuhkan. Karena itu pada Badan Amil Zakat baik pusat maupun daerah ini supaya segera melakukan upaya-upaya untuk pemungutan zakat dan pengumpulan zakat
sudah dimulai pada saat ini untuk segera bisa ditasarrufkan, dibagikan kepada para mereka yang membutuhkan, para mustahiqin. Nah, selain zakat juga ada anjuran untuk kita melakukan infak. Maka dalam Islam itu sudah diajarkan, man kana lahu fadlu zadin falyatasaddaq bi fadli zadihi. Siapa yang punya kelebihan bekal, supaya dia membagikan, ya, mensedekahkan kelebihan bekalnya itu kepada orang lain. Nah, saat inilah kita bersedekah paling besar pahalanya dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Ini juga merupakan inisiatif daerah. Bahkan dalam rapat juga sudah bisa dimungkinkan kemungkinan menerapkan karantina wilayah terbatas berbasis kelurahan di tingkat kelurahan, ya, untuk mengantisipasi supaya desa itu tidak tertular oleh. Jadi ini langkah-langkah yang sebenarnya kita lakukan baik pusat maupun di daerah dalam rangka menanggulangi, menghambat perkembangan COVID-19 dan juga menanggulangi dampak yang mungkin terjadi, termasuk yaitu bahan makanan, kekurangan konsumsi kelompok miskin, ya, dan mereka yang dalam keadaan sulit pada saat sekarang ini. Sekira itu. Salah satu juga yang kita antisipasi yaitu teman-teman kita yang ada di TKI, bahkan ABK. Salah satu contoh misalnya di Malaysia. Mereka juga sekarang menghadapi keadaan yang sulit, apalagi diberlakukannya lockdown di Malaysia. Maka untuk itu kedutaan besar kita di Malaysia itu juga menyiapkan sembako untuk mereka, dan sekarang juga pemerintah sedang menyiapkan untuk mengirimkan sembako ke Malaysia untuk mereka yang dalam keadaan yang sulit, ya, untuk memperoleh makanan. Tetapi andai kata kemudian terjadi keadaan yang memaksa mereka akan pulang, pemerintah juga sudah menyiapkan, ya, tahapan-tahapannya atau upaya-upaya penanggulangan pemulangannya dari sejak di sana, kemudian transportasinya, kemudian penanganan di tempat pintu masuknya, bahkan kemudian juga sampai mereka ke kampung, ke desanya, ya. Dan apabila ada yang kemungkinan terindikasi yang patut memperoleh perawatan, maka pemerintah juga sudah menyiapkan kemungkinannya untuk menampung mereka atau mengisolasi mereka di tempat yang sudah disediakan sesuai dengan protokol penanganan corona COVID-19. Nah, ini yang menjadi juga penting ketika mereka pulang ke daerah ini, supaya pemerintah daerah, yang gubernur-gubernur terutama, itu supaya menyiapkan diri untuk mengantisipasi keadaan ini dan menyiapkan kemungkinan penanggulangannya di daerah-daerah. Itu. Oke, terima kasih Bapak Wapres. Mungkin teman-teman silakan ada pertanyaan-pertanyaan barangkali secara bergantian. Monggo. Assalamualaikum Pak Wapres. Salam. Pak, kemarin kan dalam rapat 2 hari terakhir ini kan juga dibahas mengenai tadi yang seperti Bapak sampaikan terkait pekerja migran kita yang di Malaysia yang akan pulang karena terdampak dari lockdown di negeri jiran. Nah, ini mekanisme pemulangannya teknisnya akan seperti apa, Pak? Apakah akan dijemput seperti ketika dulu menjemput WNI di Wuhan yang terkena corona, atau mereka akan pulang secara mandiri? Kemudian
setelah mereka tiba di Indonesia, apakah akan juga diberlakukan karantina di suatu tempat khusus seperti yang di Sebaru dan di Natuna itu, Pak? Oke, silakan Pak Wapres. Ya, mereka ada yang pulang mandiri, tetapi pemerintah menyiapkan andai kata terjadi evakuasi terhadap mereka. Kemungkinan itu sudah disiapkan, ya berarti harus ada transportasi penjemputan, tetapi mungkin mereka tidak ditampung ya seperti yang dulu, tapi dikembalikan ke daerah yang tidak bermasalah, yang tidak terindikasi, tetapi kecuali kalau yang terindikasi baru nanti dilakukan isolasi. Disiapkan di Pulau Galang ya. Ya, ada beberapa tempat yang disiapkan seperti di Pulau Galang, di Natuna, gitu kira-kira begitu. Lanjut, mungkin cukup Mbak ya saya kira ya. Jadi disiapkan beberapa tempat tadi, Pulau Galang dan Natuna antara lain itu. Jadi umumnya mereka pulang mandiri, itu maksudnya dari Bapak Wapres tadi, saya kira jelas suaranya. Lanjut saya kira. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Pak Wapres, semoga sehat selalu. Pak, tadi Bapak juga sebutkan bahwa pemerintah saat ini juga menyiapkan rencana memberikan bantuan. Bisa dikonfirmasi kembali Pak, kapan bantuan akan diberikan, kemudian apakah bantuan itu termasuk bantuan finansial? Karena kemarin saya mengontak beberapa PMI, mereka mengatakan mereka sudah mulai kesulitan finansial karena sejak lockdown dilakukan pada tanggal 18 Maret, mereka belum mendapatkan gaji selama bulan Maret ini, terutama bagi mereka yang kerja di sektor-sektor informal begitu. Terima kasih Pak. Malaysia lagi ya? Yang Malaysia. Ya. Bantuan saya kira sudah dilakukan oleh KBRI kita di Malaysia. Seperti apa bantuan itu saya kira mungkin detailnya bisa ditanyakan ya. Kita kemungkinan akan melakukan juga bantuan sembako. Kemungkinan yang akan dilakukan itu tidak mengirim sembako dalam bentuk sembakonya, tetapi mungkin dana yang kita kirimkan ke sana ya. Akan dijajaki, kemungkinannya akan dikirim dana yang disampaikan ke sana dan kemudian membelinya di sana. Sebab kalau kita mengirim sembako dari sini banyak masalah yang harus dipersiapkan lebih rumit, apalagi sana dalam keadaan lockdown ya. Tentu nanti apa yang sembako seperti apa yang sedang diperlukan oleh mereka itu sekarang sedang dirumuskan ya supaya sesuai dengan ya kebutuhan yang ada pada mereka. Kira-kira itu. Oke, artinya pemerintah sudah menyiapkan Pak ya? Sudah menyiapkan. Lanjut saya kira berikutnya. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Emir Pak, Media Indonesia. Ini melanjut ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama tuh tadi jumlah TKI yang di luar yang akan potensial akan dipulangkan itu berapa jumlahnya? Sekedar menegaskan aja. Terus kedua pertanyaannya mengenai masalah mudik yang di rapat kemarin itu yang menurut saya perlu diklarifikasi. Kan kalau memang pemerintah melarang mudik, berarti kan ada konsekuensi hukum yang perlu dipikirkan Pak. Apakah ini kemudian yang melanggar mudik ini kemudian akan kena sanksi pidana atau ya entah itu dalam bentuk denda ataupun mungkin malah kurungan, tapi kayaknya kurungan nggak mungkin, tapi mungkin lebih ke denda gitu Pak. Terus sebab kan kalau agak rumit Pak, kalau tetap dihimbau doang, polisi juga akan kesulitan untuk aparat juga akan kesulitan ketika yang ngeyel ini tetap pulang ke daerahnya itu Pak. Nah itu seperti apa ininya Pak, bentuk sanksinya? Seperti kemarin saya sudah tanya ke Cabukit juga bahwa ya mungkin ada yang boleh pulang dalam konteks dia
sebagai migran, tapi yang benar-benar hanya silaturahmi dan tetap ngeyel untuk kurang, mungkin nanti argumennya adalah merasa tidak diinformasikan. Nah itu gimana untuk sanksi? Saya bicara langsung ke saya, sanksinya seperti apa? Apakah tadi pidana atau denda atau apa gitu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, pertama PP-nya sedang dirumuskan, mungkin 2 hari lagi tentang masalah mudik itu ya. Tetapi yang jelas bahwa kita memang meminta masyarakat untuk tidak mudik ya. Sebab risikonya besar sekali kalau mudik itu. Jadi ini mencari yang paling maslahatnya itu. Dalam agama juga kan kalau kita melakukan sesuatu yang bisa diyakini menimbulkan bahaya buat dirinya atau orang lain, dalam bahasa agama disebut mutayaqqanul idrar, diyakini akan memberikan bahaya dirinya atau orang lain yang kena bahaya itu sebenarnya dilarang oleh agama, bahkan cenderung diharamkan. Nah, jadi itu suatu perbuatan yang dilarang. Apalagi kalau pemerintah sudah meminta jangan sampai pulang, dan itu menjadi wajib untuk tidak melakukannya menjadi kuat. Itu sesuatu yang wajib menurut agama diwajibkan oleh pemerintah itu menjadi kuat. Ya, ta'akkada wujubu, wajibnya menjadi kuat. Karena itu saya kira ini menjadi pengertian masyarakat sendiri yang harus ada ya, kesadaran itu. Pemerintah juga akan melakukan itu dan karena itu maka mungkin transportasi juga nanti dikurangi dan tidak ada lagi mudik gratis ya. Dan untuk pemerintah itu juga menyiapkan bantuan-bantuan pada mereka yang memang tidak mudik ya. Bukan hanya pemerintah pusat, juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Jadi pemerintah daerah juga sudah menyiapkan anggarannya. Ya, DKI sudah menyiapkan anggarannya, pemerintah pusat juga menyiapkan anggarannya. Ini akan dicoba ditanggulangi antara pusat dan daerah. Ini upaya-upaya itu demikian rupa supaya tidak menimbulkan masalah baru atau epicentrum baru. Cukup di DKI saja, dan DKI juga akan terus melakukan upaya-upaya penanganan ya, baik sifatnya itu untuk melakukan pengetesan terhadap mereka yang masih belum memperoleh pengetesan, dan juga penanganan untuk ODP, yang untuk juga PDP akan terus dilakukan ya, di samping sembako. Nah, tetapi juga diantisipasi kalau ada yang moncor istilahnya itu, memang ya ada juga yang pulang, maka daerah-daerah sudah menyiapkan, antara lain mereka akan juga dilakukan pemeriksaan secara ketat, dan kalau mereka yang bandel tentu akan diisolasi, yang terindikasi akan diisolasi selama 14 hari, sehingga dia juga nanti mudik juga tidak bisa kemana-mana ya. Ini juga antisipasi yang dilakukan oleh daerah. Jadi ini sudah ada koordinasi yang sudah disepakati, dibuat adanya penanganan yang terkoordinasi antara pusat dan daerah. Soal tadi jumlah TKI-nya Pak, boleh? Jumlah TKI ini kita belum tahu nanti jumlahnya berapa ya, yang akan pulang itu. Ini masih harus diinventarisir. Kalau jumlahnya besar tentu penanganannya juga harus jadi jumlahnya, kalau jumlah seluruhnya kan banyak, iya jutaan, tapi nanti yang akan mungkin
bisa difasilitasi oleh pemerintah itu seberapa sedang kita hitung, ya, baik transportasi maupun biaya pemulangannya itu. Oke, makasih Mas Emir. Ya. Selanjutnya masih ada mungkin? Assalamualaikum Pak Wapres, saya Anissa dari Kompas Pak. Mau menanyakan agak flashback sedikit soal kemarin pemerintah memutuskan untuk bukan karantina wilayah, tapi lebih ke pembatasan sosial dalam skala besar. Ya. Dan ada juga disiplin disiplin sipil. Dan itu alasannya kenapa dipilih yang dipilih pemerintah itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan larangan mudik itu kan nanti katanya sudah disiapkan PP-nya. Kemarin Presiden mengatakan bahwa mereka terpaksa mudik karena di Jakarta sudah tidak ada lagi pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Nah, Presiden juga meminta percepatan pemberian bantuan sosial. Tadi kan Pak Wapres juga mengatakan sudah disiapkan juga oleh DKI. Kalau boleh tahu berapa besar biaya yang anggaran yang disiapkan DKI dan pemerintah pusat untuk jaring pengaman sosial itu? DKI nanti jadi klarifikasi sebenarnya Pak, kalau jumlahnya lah. Ya, pertama kalau soal besarnya itu DKI sudah menyiapkan persisnya nantilah itu, nanti biar DKI yang mengumumkan, dan pusat juga sudah menyiapkan ya besar itu dari pemerintah pusat. Itu nanti juga ada penjelasan dari Menteri Keuangan secara teknis, ya. Nah, kenapa ini dipilih? Pertama, ini yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Yang kedua, sifatnya kan moderat, artinya ya masih memungkinkan terjadinya pergerakan untuk pengembangan ekonomi yang supaya tidak sama sekali tertutup. Tetapi juga melakukan antisipasi untuk mencegah adanya arus ya perpindahan dari satu daerah ke daerah yang lain. Ini kombinasi ini yang tepat. Dan karena itu, tapi karantina itu juga dimungkinkan, tapi sifatnya karantina wilayah terbatas, berbasis kelurahan saja. Jadi kelurahan, jadi diperkecil sehingga tidak sampai kepada tingkat kabupaten dan kota, sehingga nanti akan menyulitkan ya situasi dalam rangka kita menjaga stabilitas ini, terutama stabilitas ekonomi kita, jangan sampai tidak bergerak. Ini juga semuanya tentu dipertimbangkan. Jadi ada kombinasi, pembatasannya jalan, ininya jalan. Kita tidak ingin terjadi seperti di daerah di India sampai terjadi penumpukan massa yang besar karena adanya lockdown yang tidak dipersiapkan, yang tidak koordinasi dengan baik ya. Ini juga. Jadi ini memang sudah pertimbangannya dari semua aspek ya. Bukan hanya dari satu aspek, tetapi juga akibat-akibatnya tetap ditanggulangi seperti bantuan sosial pada mereka yang terdampak. Kemudian juga antisipasi daerah-daerah untuk ya melakukan pengawasan dan penanganan andai kata ada yang kemudian juga pulang ke daerah. Itu antisipasinya seperti itu. Itu menurut hemat kita itu yang terbaik pada saat ini ya, pada saat ini. Saya kira itu. Terkait dengan rencana pemulangan TKI tadi kan dari Malaysia ke Indonesia kan kemarin yang sudah pulang ada ribuan itu terbukti meningkatkan jumlah ODP di Riau. Nah, ini antisipasi pemerintah seperti apa Pak untuk mencegah supaya benar-benar TKI ini tidak apa ya istilahnya tidak menambah jumlah ODP di dalam negeri gitu Pak. Sementara yang di dalam negeri sendiri pun yang dari Jakarta untuk pulang ke sendiri aja dilarang untuk pulang gitu Pak. Ya, sekarang kan dilakukan pengetatan bagi mereka
yang warga negara kita yang kembali melalui pintu udara, darat maupun laut itu sekarang kita ketatkan untuk bisa diperiksa, sehingga kemungkinan itu sudah kita siapkan untuk bisa mencegah. Karena itu mereka yang terindikasi ya harus diisolasi. Ya, karena itu pemerintah menyiapkan tempat-tempat yang seperti di Pulau Galang, maupun juga di Natuna, untuk mengantisipasi kalau ada nanti WNI baik pulang karena sendiri maupun mungkin kemungkinan kalau terjadi evakuasi. Jadi semuanya sudah disiapkan. Nah, di sana sudah ada ya untuk tidak membawa penularan corona ke daerahnya masing-masing. Mereka yang sudah dinyatakan tidak bermasalah baru yang mereka boleh kembali ke kampung halamannya masing-masing. Saya kira itu sudah ada anunya, protokolnya sudah ada. Ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Sampai ketemu besok ketika ada doorstop mingguan. Wapres masih akan tanya jawab lagi seperti saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.